dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Menonton berita tentang serangan Amerika dan Israel kepada Iran seolah-olah seperti hiburan. Tapi apakah Anda sadar bahwa itu bisa berakibat fatal terhadap semua negara, termasuk terhadap ekonomi rumah tangga kamu? Kenapa? Karena salah satu yang terjadi adalah Selat Hormuz sudah ditutup, di mana merupakan lalu lintas energi dunia hampir 25%. Minyak akan langka, harga minyak akan naik, dan BBM mungkin bisa defisit, dan juga inflasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah Hot Room. Hormuz ditutup, Iran, stok energi Indonesia aman. Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Tetapi hari ini, jalur energi terpenting dunia itu berdetak di ujung krisis. Sejak serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, ketidakpastian global melonjak tajam, mengancam stabilitas pasokan energi, perdagangan, dan logistik dunia. Selat Hormuz merupakan titik vital. Hampir 20% minyak dunia serta sebagian besar gas cair dunia melewati jalur ini setiap hari. Namun konflik terbaru telah menutup rute ini secara efektif. Kapal-kapal berhenti, asuransi perang dibatalkan, dan harga minyak meroket. Investor global tengah dihantui ketidakpastian. Lonjakan harga energi menekan inflasi, mengancam pertumbuhan ekonomi banyak negara. Inilah ujian bagi dunia dan Indonesia ketika sebuah konflik regional berubah menjadi gejolak ekonomi global. Apakah kita akan mampu bertahan atau justru terbakar oleh dampaknya? Apapun yang terjadi, tetap kita harus fokus bekerja. Seperti Hotman hampir 18 jam bekerja tiap hari dengan ratusan klien yang sebagian besar para naga pangrakonglo. Salah satu cara Hotman agar fokus adalah sebelum bekerja jangan lupa minum kopi luwak kesayangan Hotman. Inilah yang membuat saya fokus dan daya ingatnya masih tajam walaupun KTP uburnya sudah parah. Dan asprinya sudah hampir 1000, tapi tetap ingat semua namanya. Kopi luwak hitam premium. Mau tanya kasus apa, saya ingat semuanya. Oke, mau gugat cerai, datang ke Hotman. Kopi luwak hitam premium. Oke, Ibu Dwi Anggada. Oh, nama saya jangan diganti-ganti. Anggia. Apa akibat perang di Iran terhadap Indonesia yang sudah terjadi? Katanya stok kita cuma kuat 21 hari. Apakah bakal naik harga BBM dalam waktu dekat? Dan apa kesiapannya? Oke, ini openingnya tadi saya mencermati dan langsung kaget gitu saya. Oh, kenapa tuh? Energi bisa langka, harga bisa naik gitu ya. Langsung bikin geger nih Bang Hotman nih. Mungkin harus diluruskan sedikit Bang. Oke, silakan. Nah, kita luruskan kenapa memang kondisi geopolitik yang terjadi sekarang itu lagi memanas memang. Dan ditutupnya Selat Hormuz ini tidak hanya Indonesia sebenarnya, ini bergejolak ke seluruh secara global. Kenapa? Karena memang di Selat Hormuz ini lalu lintas untuk perdagangan minyak dunia, distribusi minyak dunia, tapi itu hanya 20% di situ Bang Hotman. Hanya 20%. Dari 100% lalu lintas minyak dunia yang beredar secara global hanya 20% di sana. Dan untuk Indonesia dampaknya apa? Kalau kita bicara Indonesia, crude kita yang impor melewati lalu lintas itu secara keseluruhan dari 100% hanya 19% sampai 19%. 19 sampai 20%. Kebutuhan Indonesia. Ya, yang lewat di Selat Hormuz. Jadi kalau disebutkan bahwa
Ini akan berdampak terhadap stok kita, perlu kami luruskan. Dalam hal ini untuk menginformasikan ke publik bahwa kondisi stok BBM kita aman. Sekarang ini? Sampai sekarang ini, dan sudah dihitung kemarin itu Menteri SDM Pak Bahlil atas arahan Presiden diminta untuk langsung rapat internal. Sampai berapa hari? Kan ini arus mudik nih ntar lagi nih. Betul, saya jelaskan sebentar. Diminta untuk langsung rapat internal sebagai Ketua Harian DEN untuk menghitung nih semuanya. Bagaimana kondisi kita dengan geopolitik yang semakin memanas. 21 hari yang disampaikan itu ya memang saya perlu gambarkan terlebih dahulu nih ke masyarakat biar nggak salah paham. Dari zaman kita produksi 1,6 juta barel per hari tahun 98, 97 itu sampai kan mulai turun tuh. Storage kita, penyimpanan kita ya memang hanya sampai 21 sampai 26 hari maksimal. Jadi kalau dibilang sekarang hanya 21 hari itu enggak. Tapi memang kan itu kondisi normal kita begitu. Karena penyimpanan kita ya maksimum hanya segitu. Jadi kalau misalnya pun dibilang harus banyak, ya kita nggak ada tempat penyimpanan. Makanya atas arahan Presiden juga baru tadi sore ini kita diminta pemerintah Menteri SDM Pak Bahlil diminta untuk segera membangun storage. Membangun storage. Betul, penyimpanan. Ini berapa bagian dari butuh waktu memang tidak sebentar. Butuh waktu untuk membangun ini sehingga nanti ketahanan energi kita itu bisa untuk 3 bulan. 90 hari. Tapi membangun bisa lebih dari 3 bulan, Bu. Betul, butuh waktu. Dan harus dipahami ketahanan stok 21 hari di atas 21 hari ini bukan harian hitungnya. Setiap hari kan bertambah terus itu Bang Hotman. Jadi kalau kita hitungnya masyarakatnya jangan matematika sederhana. 21 hari dari tanggal sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 4, tambah 21, tanggal 25 udah habis. Enggak gitu. Bukan begitu ya? Tidak begitu. Jadi harus diluruskan. Saya juga paham sekarang banyak muncul ini pengamat energi dadakan yang prediksi. Hati-hati nih, dadakan ini. Nah, saya nggak nyebut Mas Yayan loh. Banyak di luar sana tiba-tiba yang bikin kondisi seolah-olah kita nggak punya stok, kita kehabisan stok. Ini harus diwaspadai Bang. Jangan sampai kita jadi pihak yang juga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Kalau perangnya sampai 3 bulan? Kita nggak bisa berandai-andai, kita tidak bisa memprediksi. Betul. Kenapa? Kabar baiknya adalah yang saya bilang tadi 19% yang melewati Hormuz. Kita itu punya source untuk crude itu sangat diverse, sangat beragam. Tidak hanya dari Timur Tengah. Kita punya sumber dari Amerika, kita punya sumber dari Amerika Latin, dari Afrika. Jadi clear semua. Jadi masih aman? Aman, sangat aman sekali Bang Muhammad. Yang nggak aman ya orang yang di luar sana menciptakan suasana jadi nggak aman. Itu sih. Orang yang di luar sana menciptakan jadi nggak aman. Aku jadi penasaran nih. Coba dulu pengamat energi nih. Bapak gimana? Atau Bapak yang menimbulkan tidak aman? Saya nggak bilang Mas Yayan loh, Bang Hotman yang menyimpulkan itu ya. Gimana? Ini saya memperoleh dari beberapa data itu dari European dari Energy Information Agency ya dari Amerika Serikat. Nah memang ini mungkin mengklarifikasi saja bahwa sumber impor khususnya untuk petroleum product ini berdasarkan negara-negara sumber. Ini misalkan ada Singapura itu 38%, jumlahnya sekitar 300.000 barrel per day. Amerika Serikat itu 100.000 barrel per day, ya kurang lebih sekitar 13%. Kemudian Malaysia 11%, Korea Selatan 7%. Nah ini yang melewati Selat Hormuz itu Saudi Arabia ini parsial itu sekitar 7%. Kemudian Uni Emirat Arab itu sekitar 3% dan sisanya itu 10%. Jadi berapa persen? Jadi mirip lah, kurang lebih 18-19% itu memang tidak ada 21 hari aman? Ini tergantung bagaimana manajemen dari stok kita dan pola konsumsi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah kalau kita lihat bahwa konsumsi khususnya BBM kita itu kan selalu meningkat. Dan yang jadi masalah itu bukan dari sisi bahwa itu hanya 19-20% atau 18%, tetapi bagaimana harga spot yang akan kita beli yang tercermin dalam harga minyak dunia itu akan berpengaruh. Sekarang sudah naik. Itu sudah naik, sudah hampir 100. Melewati harga di APBN? APBN itu 70. Asumsi kita 70. Jadi kalau misalkan sekarang, di sini saya membuat simulasi ya. Jadi membuat simulasi bahwa kemungkinan tadinya saya prediksikan itu hanya sampai sekitar 95. Ini mungkin hanya sekitar seminggu lah dari sekarang. Nah sekarang itu sudah mencapai sekitar kurang lebih sekitar 100. Artinya akan nambah defisit APBN atau gimana? Nah kalau misalkan kita katakan bahwa harga keekonomian dari Pertalite itu sekarang itu misalkan di sini ya. Nah ini ada. Nah kalau harga Pertalite itu sekitar 11.800. Sementara subsidi itu sekitar 10.000 ya. Nah jadi kan ada kurang lebih sekitar 1.800.
Nah sekarang harga keekonomian Pertalite itu naik jadi 13.900, maka pemerintah itu harus membayar lebih mahal 2 kali lipat menjadi 3.910. Jadi lebih mahal. Lebih mahal. Sekarang sudah terjadi. Itu sudah terjadi kalau saat ini ya. Ini kalau misalkan sekarang close itu yang tadi terbuka akibat eskalasi. Nah kalau sekarang itu sudah naik menjadi 4.500. Jadi kalau itu terjadi sampai 3 bulan ke depan apa akibatnya? Nah ini contohnya untuk yang close itu kemungkinan kita akan ada tambahan itu dari 39,2 triliun itu naik jadi 98,5 triliun. Duitnya dari mana? Saya nggak tahu. Minjam. Mungkin. Gimana nih? Pemerintah Istana gimana istana? Apakah kita bakal minjam lagi atau gimana? Ya gini Bang Hotman, jadi pertama Selat Hormuz ditutup itu adalah fakta. Nah pertanyaannya adalah sampai berapa lama? Jadi ini sangat tergantung. Jadi sekarang yang bersandar di Iran itu kapal induknya yang menjadi salah satu basis ini berapa lamanya perang. Satu kapal perang Ford, satu lagi Lincoln, itu setara dengan 2 pekan. Ya. Nah asalkan USS Bush itu belum jalan dari Virginia ke Iran, maka bisa dipastikan ya dalam skenario itu paling lama 1 bulan. 1 bulan akan ditutup. Satu bulan ya, maksimum 1 bulan. Karena itu memang simulasi perangnya seperti itu. Karena kalau tadi disampaikan oleh Mbak Anggia juga, 21 hari itu bukan artinya itu diplating continuously. Tetapi ketika kosong ditambah lagi, ya kan? Jadi bisa di-maintain 21 hari itu sampai wilayah 1 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya ya sekarang kalau sepekan ya perangnya berjalan sepekan itu berapa harga minyak dunia? Ya itu bisa antara 85 sampai 90 US dollar per barrel Brent. Terus kemudian kalau misalnya ini prolonged ya sampai 1 bulan itu bisa 90 sampai 95 US dollar per barrel. Nah, tapi kalau misalnya tadi ya untuk worst case-nya itu datang lagi USS Bush itu menjadi skalanya seperti perang Irak tahun 2003, itu bisa 1 bulan ke atas yang mana itu pada akhirnya harga minyak dunia bisa 150 US dollar per barrel. Nah, dalam beberapa skenario itu berapa yang harus ditambal dari sisi fiskal ya. Sebagai presiden di tahun 2024 ya, waktu itu juga ada peristiwa di kuartal 1 sama aja tuh Iran versus Israel. Pemerintah waktu itu memberikan semacam tambahan subsidi dan kompensasi energi 88 triliun rupiah sebagai presiden tahun 2024. Meskipun itu tidak digunakan karena ada efek deeskalasi, tetapi setidak-tidaknya itu yang bisa kita carry over ke tahun ini dengan asumsi makro Brent itu 70 US dollar per barrel sampai 100 US dollar per barrel itu fiscal strain-nya setiap tambahan $1 itu bisa 2 sampai 3 triliun. Jadi menurut Bapak untuk 1 bulan ke depan masih aman? Sangat aman karena gini, pertama kita butuh tambahan 60 sampai 80 triliun rupiah untuk kemudian menambal supaya harga-harga tidak naik. Nah, untuk 80 triliun rupiah itu belum memaksa fiscal deficit kita mencapai 3%. Karena dengan asumsi makro sekarang, defisit fiskal kita 689 triliun, ditambah 80 triliun 769 triliun. Itu baru 2,9%. Defisitnya. Defisit. Sehingga dalam konteks ini masih ada. Plus ada satu lagi Bang Hotman. Ada saldo anggaran lebih yang ada di Bank Indonesia itu masih ditanam di situ, digunakan kemarin 200 triliun, sekitar 300 triliun lagi masih ada. Jadi intinya belum perlu minjam sekarang ini ya? Belum perlu, ngapain? Coba lagi di hot room, ngapain minjam dulu katanya? Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room, pengangkutan minyak dunia terganggu gara-gara perang di Iran. Halo Bapak DPR Pak Sugeng, Wakil Rakyat yang terhormat. Kata Menteri Keuangan bulan Januari defisit APBN sudah lebih dari 50 triliun. Dan kalau harga minyak naik terus akibat perang ini, bakal berapa defisit dan uangnya dari mana Pak? Ya, memang dalam kasus, dalam persoalan migas ini, kita kalau hari ini mengalami episode dengan triple hits. Jadi konsumsi memang terus naik, kedua harga dolarnya naik, dan harga crude dan juga produknya naik. Nah inilah, hari ini misalnya crude di Brent itu sudah mencapai $82 per barrel, di mana ICP kita Indonesia crude price kita di APBN itu adalah $70. Itulah selisih $12 per barrel. Nah,
belum volumenya. Volume memang tertinggi memang adalah Pertalite ya, itu 29 juta kiloliter. Dengan hari ini Brent di 82, maka kurang lebih per liternya itu akan menambah subsidi kurang lebih 3.500. Jadi memang membengkak ini. Jadi total kalau di APBN 2026 itu subsidi minyak dan gas, subsidi energi yang terdiri minyak, gas dan listrik itu adalah 210 triliun, nampaknya bisa mencapai 500 triliun kalau sekali lagi kalau harga BBM ini, harga crude ya dunia dan juga gas ini, karena kita importir gas cukup besar, LPG khususnya 8 juta metrik ton setiap tahunnya, dan itu akan mencapai kurang lebih subsidi energi yang terdiri dari minyak, gas dan listrik itu akan mencapai 500-an triliun. Belum lagi kompensasi, karena kompensasi itu tadi baru hanya mencapai solar, BBM solar, LPG 3 kg dan listrik. Kalau semua komponen utamanya yakni adalah crude itu naik, itulah kurang lebih besarannya sampai sekian. Kalau ditambah kompensasi untuk Pertalite yang akhirnya harus juga dibayar oleh pemerintah yang selama ini ditanggung oleh Pertamina dulu, itu bisa mencapai hampir 700-an triliun dengan harga masih kurang lebih $85 per barrel, dengan asumsi juga ICP akan naik menjadi dolarnya menjadi kurang lebih 9 seperti hari ini 16.900 saja. Apa yang akan beban tambahan yang akan ditanggung oleh masyarakat kalau itu terjadi? Jelas fiskal, atau dari sisi fiskal berat sekali pemerintah. Kita harus sadar, masyarakat harus sadar betul bahwa situasi ini memang pil pahit bagi kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak mau menambah defisit atau menambah utang, sebagaimana tadi dikatakan masih berobsesi di bawah 3%, bisa-bisa saja apalah dengan mau tidak mau harus naik BBM-nya. Tetapi kalau memang kita mau utang, ya dengan risiko itu, kalau memang misalnya saya dengar Menteri SDM tidak akan menaikkan Pertalite, jadi pilihannya adalah BBM naik atau nambah hutang, begitu? Iya, nggak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Kita BBM naik atau nambah utang untuk menambal defisit akan mengalami tingkat ekstrim kira-kira berapa lama lagi? Kira-kira melihat situasi. Kalau lihat eskalasinya hari ini kita tahu bahwa Selat Hormuz, ya tadi angka-angkanya sudah disampaikan, kan ada terusan Suez, ada juga terusan Panama, dan juga selat kayak Selat Malaka dan sebagainya. Itulah jalur-jalur strategis. Tetapi kalau eskalasinya terus begini, meskipun kita secara barang kita dapat, karena kita kemarin dalam konteks trade balance dengan Amerika, betul ada kurang lebih 15 miliar dolar kita akan beli crude dan produk dari utamanya LPG. LPG sekarang justru terbesar dari Amerika yang semula dari Qatar. Tetapi ada risiko, karena apa? Perjalanannya jauh sekali dari Amerika. Pengapalannya kurang lebih 45 hari. Ini akan ada muncul juga, kalau ini menjadi dominan, kita sangat tergantung dengan satu negara juga tidak baik. Jadi menurut Bapak, menaruh keranjang telur di satu keranjang juga tidak baik. Mestinya, jadi menurut Bapak kita harus perluas lagi. Beban rakyat akan segera misalnya kita makin meningkat di beban rakyat. Impor misalnya impor LPG, Australia itu punya LPG dan negara-negara lain. Kita tidak boleh, karena tanda kutip kemarin semi dipaksa dalam rangka trade balance, maka kita harus beli energi lebih besar dari Amerika, padahal berisiko. Satu tadi pengapalannya kurang lebih 45 hari. Dan sekali lagi, kalau kita hanya mempertaruhkan di satu negara, itu juga risikonya tinggi. Kenapa? Karena Amerika meskipun hari ini adalah produsen minyak terbesar adalah Amerika, karena shale oil itu dengan teknologi yang luar biasa, unconventional drilling dan sebagainya. Tetapi konsumsi Amerika juga tinggi sekali. Amerika merupakan produsen minyak terbesar dunia, sekaligus imported juga sekarang. Karena konsumsinya sehari kurang lebih 22 juta barrel, produksinya 13 juta barrel. Memang terbesar produsen
bukan lagi semacam Arab Saudi dan sebagainya. Nah, itulah problem-problem kita hari. Maka kita harus sadarkan kita semua, sadarkan masyarakat bahwa energi itu memang mahal. Kita sekarang udah net imported BBM. Karena kalau di gas ya katakanlah par, karena kita ekspor LNG, kita impor LPG, liquefied natural gas, dan kita impor liquid petroleum gas, dan itu kurang lebih par lah katakanlah. Tapi di BBM kita terus menerus defisit. Lifting minyak kita hari ini terus turun, hanya 600.000 barrel per hari kurang lebih. Tetapi konsumsi kita terus naik, kurang lebih 1,6 juta barrel per hari. Bahkan 2 minggu yang lalu 1,62 sudah, 1.620.000 barrel per hari. Jadi defisit yang harus kita impor adalah 1 juta barrel per hari, baik berupa crude atau minyak mentah maupun berupa produk. Betul tadi sumber crude itu tidak semuanya mengalir dari Selat Hormuz, karena kita juga ada dari Oman, ada dari Afrika, itu bahkan cukup besar dari Afrika hari-hari ini, karena cocok minyak Afrika dengan karakter kilang kita yang notabene lebih Pak heavy DPR, crude. terima kasih. Ya. Pak Ahmad, penjelasan dari Pak DPR tadi sepertinya bakal sebentar lagi ibu-ibu di pasar bakal teriak nih, akan naik semuanya. Ya, bagaimana? Ada kalau tadi dari Ibu jubirnya kementerian kayaknya aman-aman saja dari istana, tapi kok tadi Pak DPR mengatakan bisa serius nih, gimana menurut Anda? Ini menarik yang disampaikan Pak Sugeng tadi ya, sebagai DPR dia memberikan rasa kehati-hatian dibandingkan narasinya Mbak Anggia atau Mas Fitra yang menenangkan begitu. Tapi menurut saya komunikasi yang paling baik adalah komunikasi yang jujur. Jujur terkait mengenai ketahanan energi Indonesia. Menurut Anda? Ada beberapa hal yang sebetulnya problem. Ketika dikatakan cadangan hanya 21 hari, 20-21 hari itu problem. Karena standar internasionalnya 90 hari. Jepang, negara kepulauan yang tidak kaya sebesar kita, dia punya 190 hari. Ya benar Pak Yayan. Betul, Pak. 21 hari kekecilan. Saya kira untuk negara sebesar Indonesia itu pasokannya setidaknya mungkin 2 ataupun 3 kali lipat dibandingkan dengan Jepang. Jadi 30 mungkin ya kurang lebih sekitar 6-9 bulan. Karena kita juga ada distribusi logistik yang rata-rata itu tidak dalam one land. Jadi kita kan ada kepulauan tuh. Jadi ada delay, kemudian juga akan ada terutama dari sisi perubahan harga yang tidak pasti karena misalkan ada masalah logistik. Jadi gimana nih, 21 hari ini mengkhawatirkan? Bang Hotman bisa bayangkan negara kepulauan kalau tempat storage-nya udah kecil, terus terpusat lagi, ini problem. Ini rentan. Nah, tapi kan saya harus luruskan ini sebentar, maaf saya potong Mas Ahmad. Kenapa saya bilang, saya sepakat dalam kondisi seperti ini kita komunikasi harus jujur. Kenapa aku bilang, kami menangkap bahwa Anda menuding pemerintah tidak jujur begitu ya. Saya harus luruskan ini biar publik juga tidak tergiring. Kalau kita bicara 21 hari, ini dalam kondisi sekarang ada perang Iran, dengan 10 tahun lalu, dengan 15 tahun lalu, memang kondisi kita begitu. Artinya apa? Kondisi standar minimum kita memang di 21 hari, maksimum kita itu 25 hari. Jadi nggak ada di bawah itu. Tapi kalau Jepang sudah di bawah, katanya 100 hari tidak lebih bisa disamakan Bang Hotman. Kita dengan kondisi ini sudah bertahun-tahun. Kita tidak menyalahkan sebelumnya, justru itu yang disampaikan oleh para presiden hari ini dan disampaikan ke Menteri SDM untuk kita harus segera memperkuat ketahanan energi kita. Nah, kalau bicara ketahanan energi, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kemarin dengan kita menandatangani agreement dengan Amerika, inilah kenapa kita harus melakukan perjanjian perdagangan. Tadi disebutkan Pak Sugeng harus menaruh telur di beberapa basket, di beberapa keranjang. Jadi kalau saya bisa bilang yang dilakukan Pak Presiden Prabowo itu one step ahead. Kita sudah punya alternatif source energi di beberapa region lain, termasuk kerjasama kita dengan Amerika. Kenapa? Ya untuk menghindari hal-hal yang seperti ini nih. Kalau terjadi insiden global seperti ini, kita punya sumber cadangan alternatif. Itulah yang dilakukan kemarin ketika kita lakukan perjanjian dagang dengan Amerika. Jadi sudah aman. Kalau dibilang pemerintah nggak jujur, kita membuka secara transparan bahwa kondisi normal kita adalah di atas 21 hari cadangan energi. Sekali lagi jangan dianggap bahwa 21 hari dari tanggal 4 artinya 25 Maret udah habis. Tidak begitu ngitungnya. 21 hari itu kan by day, itu jalan terus. Jalan terus, distribusi impor jalan terus segala macam. Dan saya sampaikan tadi sedikit, Pak Ahmad gimana tuh nggak jujur? Anda bilang ya sebenarnya pemerintah jujur kok, gimana sih lo? Sebenarnya ya dibilang 21 hari ya kenyataan 21 hari bukan berarti nggak jujur sih itu, tapi dalam arti adalah ini kerentanannya bahaya. Yang pertama adalah tadi tidak ada satu orang
pun di dunia ini yang bisa mengestimasi perang akan berlangsung berapa lama. Betul, maka dari itu kita punya sumber alternatif, betul. Mas Ahmad. Ini kan ada 2 poin yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Poin yang kedua adalah ketika kemudian memilih Amerika sebagai sumber cadangannya ketika ini kehilangan Hormuz, memilih Amerika sebagai sumber alternatif itu juga pilihan yang kurang tepat menurut saya. Kenapa? Ini lagi perang Iran sama Amerika. Jadi kita tuh kalau menempatkan posisi kita politik bebas aktif, seharusnya kita mencari selain 2 buyer ini. Kita punya 13 source, salah satunya adalah Amerika. Anda kita bisa bayangkan Nigeria, kalau seandainya kita punya Angola, kapal tangki Amerika itu dan juga. Amerika Latin Kan kita punya. katanya ada 13 negara. Jadi gini, bukan hanya Amerika. Bang Hotman izin sebentar. Ya. Yang perlu kita sampaikan sekarang adalah kita harus bekerja sama untuk pertama, menenangkan publik. Kenapa? Kalau terus digoreng kita tidak aman. Faktanya masih aman. Bahkan sampai sekarang. Karena baru mulai perangnya. Tidak, bukan baru mulai perangnya, itu sudah dihitung, Bang. Kita kan rapat dan kemarin itu yang dipimpin Pak Menteri. Itu kita bisa mengkalkulasi sejauh mana cadangan kita. Kita bicara crude pertama. Kita bicara produk BBM. Kita impor dari Singapura dan Malaysia produk jadinya. Dan itu tidak melewati jalur dari Hormuz. Kemudian kita bicara LPG. LPG kita tadi sampaikan konsumsi 8 juta. 87%-nya adalah impor. Dan itu kita impor di beberapa negara, tidak di satu negara kita gitu loh. akan tanya nanti kepada Pak DPR, benarkah aman? Tadi Kementerian mengatakan aman. Nanti kita di segmen berikutnya akan tanya kepada DPR kita, aman enggak sih? Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hotman tidak bohong kan? Ini sudah menjelang jam 10 malam, padahal tadi pagi saya bangun jam 3 pagi. Masih seperti baru bangun, segar berkat kopi luwak hitam premium. Inilah yang membuat saya kerja keras sehingga garasinya penuh dengan Lamborghini dan Ferrari. Kopi luwak hitam premium. Pak DPR kita, Pak DPR, Pak Sugeng, tadi udah berantem nih istana sama kementerian sama Pak Ahmad nih. Pak Ahmad bilang tidak aman, bahaya ini bagi rakyat. Yang istana sama jubir mengatakan aman. DPR bagaimana? Bapak kan wakil kami. Silakan. Ya ada pilihan-pilihan, Bung Hotman. Jadi sebelum itu saya akan sedikit memberi klarifikasi. Indonesia itu tidak punya cadangan nasional. Yang ada adalah cadangan operasional dan itu milik korporasi namanya Pertamina. Kebetulan Pertamina itu milik negara. Karena cadangan nasional dalam pengertian yang umum itu seperti di Amerika misalnya, ada satu bunker yang memang untuk menimbun itu. Amerika memiliki cadangan minyaknya itu 700 juta barrel. Jepang demikian juga itu punya ada bunker-bunker dan sebagainya. Itu berwujud gitu. Nah, kita tidak punya cadangan nasional. Kita ingin semula karena apa, ini ada biayanya kalau mau diambil alih oleh negara. Maka sekarang itu adalah cadangan operasional. Maka kalau terganggu Pertamina, artinya kemampuan negara itu satu-satunya adalah sekarang Pertamina di bidang migas. Nah, ini juga rentan juga. Ini menjadi diskusi apakah kita juga akan ada cadangan nasional yang bisa menjadi kalau perang Iran berlanjut 1 bulan 2 bulan lagi, apa yang terjadi? Resikonya apa? Yang kalau jelas, berlanjut memang kita hanya punya cadangan operasional yang dikelola Pertamina, itulah yang disebut cadangan nasional. Maka sangat tergantung supply and demand kita. Supply tadi dikatakanlah crude memang kita dari Singapura dan dari produk BBM dan aftur itu dari Singapura dan juga dari Malaysia. Tapi crude tapi Singapura dan Malaysia itu juga crude-nya tidak dari Singapura dan Malaysia. Dan ini problem utama memang bagaimana ketersediaan crude atau ketersediaan BBM itu akan terganggu dengan perang ini. Dan itu menimpa kita sebagai imported. Maka ke depan kita harus terus tingkatkan lifting kita. Jadi dan kita menghemat, Pak, kita tekan pemakaian BBM. Kalau perang Iran ini berlanjut 1, 2, 3 bulan lagi dan kita tidak punya cadangan nasional, aman enggak Pak? Sangat tidak aman. Kita harus jujur katakan,
harga dengan harga yang sampai bisa mencapai $90 saja. Fiskal kita babak belur, ini harus kita sadari. Terima kasih Pak DPR kita sudah harus jujur mengatakan. kepada masyarakat. Pak DPR mengatakan sangat tidak aman. Gimana nih Istana? Anda tadi mengatakan sama jubir kementerian mengatakan aman. Ini sudah DPR mengatakan tidak aman. Saya punya hitungan lain karena ini hitungan saya sebagai ekonom ya. Jadi setiap fiscal strain 1 US dollar di atas asumsi makro itu menambah tadi 2-3 triliun rupiah. Ya, jadi kalau 30 triliun berarti itu 60 triliun rupiah. Yeah. Nah dalam kondisi itu fiskal kita masih 2,9%. Nah kita sebenarnya punya cara lain ya. Jadi ada supply side intervention. Itu terjadi di tahun 2022 di bulan September dan juga bulan Agustus. Waktu itu kalau kita ingat memang peristiwanya berbeda, itu Rusia versus Ukraina yang kemudian memaksa Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya. Tetapi Bank Indonesia pada saat itu masih tetap mempertahankan suku bunganya, plus juga pemerintah dalam hal itu melakukan intervensi supply di mana? Jadi meningkatkan produksi volatile food. Salah satunya adalah cabai. Nah kalau kita lihat pada saat itu di bulan September menuju Oktober itu justru harga cabai itu karena dimulai dari bulan Agustus harga cabai itu malah deflasi. Maka inflasi kita di tahun 2022 itu hanya less than 6%. Bisa nggak fokus ke BBM-nya dulu? Fokus ke BBM-nya. Nah makanya jadi pada saat BBM ini naik ya, kalaupun punya potensi kenaikan, karena kan dengan asumsi fiscal strain yang maksimum 80 triliun rupiah itu breaching fiscal deficit di atas 3% kalau misalnya bisa di atas itu. Nah untuk itu makanya dengan demikian ada potensi kenaikan atau penyesuaian harga BBM sekitar 10-20%. Nah ketika 10-20% itu naik, maka bagaimana mengoffsetnya? Pertama, ya ada bagian dari 20 triliun dari 60 triliun itu yang digunakan untuk bansos ya, untuk 23,30 Januari udah 50 triliun lebih. Bisa itu baru 0,21%. Yang jelas adalah defisit itu kalau misalnya bisa ditambal itu nggak masalah. 51 triliun itu baru 0,21%, Bang Hotman, dan itu memang sengaja dilakukan pemerintah. Kenapa? Karena yang penting adalah spending supaya pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Bapak walaupun perang Irak berlanjut 2 bulan lagi kita tidak punya cadangan nasional aman? Nah, jadi jawab dulu, itu yang bawa rakyat aman atau tidak? Ya, kalau kita lihat ada risiko-risiko fiskal. Ada. Risiko fiskal itu ada. Kalau misalnya memang jalannya 2 bulan, yang mana hitungan saya sebenarnya cuma 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi tolong jawab sih, aman atau tidak? Ini ada risiko. 3 orang mengatakan tidak aman. Ada risiko. Ada risiko. Aman? Singkat saja. Ini udah break. Aman atau tidak? Nggak bisa sesimpel itu Bang Hotman, karena kita perlu memberikan penjelasan yang komprehensif. Nanti di segmen keempat kita akan minta penjelasan dari pemerintah yang mengatakan tidak sesimpel itu. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Temu lagi di Hot Room. Perang Amerika-Irak menimbulkan kekhawatiran apakah aman bagi Indonesia karena harga minyak akan naik. Sekarang kita ambil positifnya aja dulu karena tadi 3 lawan 2 ini 3 mengatakan tidak aman, 2 mengatakan aman. Pak Yayan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah meminimais resiko agar tetap minimum mendekati aman? Oke. 1,5 menit. Waduh. Oke, sekarang kita kan sudah memiliki agreement reciprocal trade dengan Amerika Serikat dan kemudian kita juga kan sudah ada dealing akan mengimpor minyak kurang lebih kalau dihitung-hitung itu sekitar 210 ribu barrel per hari. Itu setara dengan yang sekarang itu kita dari Hormuz. Nah, jadi itu dulu yang dieksekusi. Eksekusi yang dengan cepat dengan Amerika Serikat. Dengan Amerika, betul, kecuali si pemarah itu mengingkari enggak ya? Iya, betul. Itu saja dulu yang sekarang itu perlu dilakukan. Jadi kalau itu dapat ditutupnya Selat Hormuz nggak masalah. Betul, itu kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 21%. Nah, sekarang dari Hormuz itu kan 19%. Ya. Nah, jadi ya agak aman lah. Tetapi kan aman. Kita nggak tahu kan kapan bahwa Trump itu akan mengirimkan minyaknya ke Indonesia. Pak Ahmad, tadi katanya saya ada 3 rekomendasi. Pesan dari Amerika gantinya Selat Hormuz. Ada 3 rekomendasi. Tapi saya ingin mengcounter dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Anggia. Jangan berantem lagi. Kita mau cari amannya apa? Kita yang sampaikan adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Kita yang memberikan apa yang solusi yang diberikan oleh Pak Bahlil dalam hal ini adalah kurang memadai menurut saya. Yang harus jadi memadai adalah 1, meliberalisasi yang namanya storage. Storage itu jangan hanya milik Pertamina.
bukan milik negara saja. Contoh di Jepang 190 hari dia bagi 71% adalah negara, 33% swasta. Jadi kalau ada kelompok pengusaha, orang-orang kaya, dia khawatir bisnisnya terganggu, dia bisa diizinkan punya storage sendiri. Di sini itu pidana bukan? Kalau di sini bahaya, nggak boleh, ilegal. Bisa betul sekali. Langsung di. Ini kan solusi ditangkap. yang nggak terfikirkan sebelumnya, meliberalisasi storage. Tapi kan memang banyak menimbun untuk cari untung. Yang kedua begini, membangun storage kan butuh 3 tahun, Bang. Ini kita sejak jadi kalau nunggu perang Arab selesai membangun storage nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya saya bilang ini narasi yang rentan. Kalau solusinya membangun itu butuh 3 tahun. Oke, singkat aja. Jadi solusinya apa? Yang kedua tadi storage-nya diperbanyak, jadi masyarakat pelaku usaha. Yang kedua adalah bisa nggak kita cari tidak mengandalkan satu Amerika saja. Untuk crude oil dan produk. Saya potong sedikit itu, Mas Ahmad. Jadi yang ketiga, satu lagi yang ketiga adalah bisa nggak kita ajarkan kepada publik untuk menghemat penggunaan BBM. Kalau Anda kemudian tidak perlu melakukan pepergian, biarkan itu masuk ke sana produktif supaya tidak menimbulkan inflasi. Saya kira edukasi. Terima kasih. Sebelum ke Ibu ke DPR dulu. Bagaimana caranya Pak DPR untuk usaha apa yang dilakukan untuk tidak terjadi resiko tidak aman? Singkat Pak, 1,5 menit. Saya kira pertama adalah sosialisasi keadaan. Itu penting. Menyadarkan masyarakat bahwa memang ada kondisi alert di bidang migas, di bidang minyak. Lantas dalam hal misalnya dalam hal harga, memang ada pilihan-pilihan pahit ini. Kalau tetap dengan harga seperti hari ini tidak ada kenaikan, maka ya mau tidak mau akan menambal subsidi. Yang tadi dikemukakan mungkin sekitar sekian. Tetapi kalau kita hitung hari ini konsumsi terbesar adalah Pertalite, 29 juta kiloliter. Itu kompensasi memang ditanggung dulu oleh Pertamina, nanti di akhir tahun biasanya lantas diganti oleh pemerintah. Sama saja itu subsidi. Nah, listrik ini tinggi. Nah, tingginya listrik itu kurang lebih 105 triliun itu listrik untuk subsidi. Jadi itu. cara mengatasi gimana? Meminimais gimana? Meminimais. Untuk meminimais itu sekali agak ada pilihan lain kecuali adalah kalau ini menambal di defisit. Cara menambal defisit bisa macam-macam, bisa menjual bond ya, bahasa kasarnya ya utang. Kenapa? Karena pendapatan negara kalau kita lihat untung nih beruntung, komoditas relatif bagus, tetapi beberapa komoditas malah sedang dipotong oleh pemerintah. Misalnya Pak, batu bara sedang dikurangi 40%, meskipun kita dengar akan dikoreksi. Batu bara pastikan akan naik. Yang paling tinggi hanya sekarang nikel cukup tinggi dan juga CPO cukup tinggi. Nah, komoditas-komoditas ini lumayan. Tetapi dibandingkan dengan harga BBM yang melambung tinggi, ini kurang tidak bisa mensupport secara baik di struktur fiskal kita. Terima kasih Pak. Jadi Bapak sudah memberikan ya, sekarang hanya ada 2 pilihan, naikkan BBM giliran Ibu Dwi katanya mungkin dengan utang. Ini Bang Ahmad, Mas Sugeng benar. Tapi perlu dicatat itu kalau dari Mas Sugeng berarti Nasdem ingin masyarakat ikut merasakan gitu ya, BBM harus naik harganya untuk mengurangi beban pemerintah. Tapi kita harus balik ke akar masalahnya tadi. Benar disampaikan Mas Ahmad tadi. Inilah yang sedang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, dalam 1 tahun terakhir ini kita menuju untuk kedaulatan energi Indonesia. Gimana caranya kita nggak boleh bergantung sama asing. Mulai dengan kemandirian, kita harus meningkatkan kapasitas produksi dari hulu nih Bang, semuanya harus diatur. Tapi kan itu jangka lama. Ini ngatasi perang Irak ini dulu. Ini kita harus kasih dulu penjelasan ke publik. Itu sudah dilakukan dari setahun terakhir ini. Kita kemandirian energi, peningkatan kapasitas produksi kita. Kemudian untuk menuju ketahanan energi, kita tingkatkan kapasitas cadangan energi nasional. Kita udah implementasi mandatori bioetanol. Nanti di 2028 lanjutnya kita akan biosolar juga sudah jalan saat ini. Biodiesel sudah jalan, kita B40 di 2025, di 2026. Tolong dijawab, kalau perang Iran ini sampai 3 bulan apa yang terjadi? Kita tidak bisa memprediksi perang ini akan selesai. Saya nggak mau berandai-andai Bang Hotman. Yang bisa dilakukan adalah sekarang semua pemerintah merespon dengan sangat cepat. Kita tidak perlu reaktif, kita tidak perlu panik. Itu yang harus dilakukan. Masyarakat juga betul tadi sampaikan Mas Sugeng, Mas Ahmad juga saya sepakat. Masyarakat juga harus mulai ini kita mempercepat transisi energi, penggunaan energi alternatif. Terima kasih Ibu Dwi. Sekarang Pak Fitra. Sedikit Bang Hotman, yang harus dipahami sekarang adalah pemerintah berbicara jujur. Kalau bicara stok
kita masih dalam posisi aman sampai Lebaran aman. Memang tekanan terjadi terhadap harga BBM. Namun sudah disampaikan Presiden tadi tidak akan menaikkan harga BBM sampai menjelang Idul Fitri. Sampai menjelang Idul Fitri. Kalau perang berlanjut sampai sebulan lagi gimana nih dari istana? Aman atau tidak? Gimana cara ngatasinya? Ya gini, jadi kita... Tolong jangan dikasih teori ekonomi. Yang real aja kami rakyat ini butuh jawaban. Yang real adalah uangnya pertama ada 80 triliun rupiah itu bisa digunakan sebagai cadangan buffer sampai kemudian harga itu tidak betul-betul naik. Setidaknya sampai Lebaran ini harga tidak mesti naik ya. Nah, tapi kalau misalnya berjalan sampai lebih dari Lebaran, kita masih ada stage yang kedua, yaitu menggunakan saldo anggaran lebih yang masih ada di Bank Indonesia. Itu bisa digunakan Habis juga. itu apa lagi? Yang ketiga adalah refocusing anggaran, yang mana selama ini melalui Inpres 1 2025 memang sudah dilakukan juga efisiensi. Jadi beberapa hal diambil prioritasnya untuk kemudian menjaga supaya harga-harga tidak betul-betul naik. Tapi memang pada akhirnya kita juga harus ada rasionalitas juga. Pada akhirnya harga juga pada naik juga. Tolong. Cuma untuk melakukan 2 detik terakhir silakan. Ya. Cuma masalahnya adalah bagaimana ketika harga naik, masyarakat paling bawah itu tidak terdampak hingga pada akhirnya itu nanti subsidi dan kompensasi energi juga sebagian juga dialihkan kepada masyarakat yang paling bawah. Terima kasih, terima kasih. Jadi masyarakat sudah tahu apa resiko dan tidak resiko dari perang Iran ini. Ya mudah-mudahan Anda siap menghadapi apapun yang terjadi. Tapi yang jelas memang pemerintah tetap memihak rakyat, tetap pemerintah, dan kita semua mari kita berdoa agar jangan sampai terjadi yang sangat tidak aman bagi rakyat Indonesia. Amin. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan, silakan. Sekarang kita adu cincin, bukan lagi adu aman. Nggak bawa. Ya. Nah, gini. Bagi-bagi cincinnya dapat. Nggak ada cincin loh. Thank you. Terima kasih. Ya, berarti. Harus. Semangat. Kita dulu nih, masih adu cincin nih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.